Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Dwi Lestari. Di sini saya ingin menyampaikan tugas mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses kelahiran Pancasila. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi pondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI pertama, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia 9 kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. 5 sila yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk rumusan dasar negara dari Piagam Jakarta. Setelah sidang ini, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh BPKI. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, BPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan akhir yang disesuaikan dari Piagam Jakarta. Perubahan penting dilakukan pada sila pertama, yakni dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Nilai luhur yang dapat dipetik dari proses perumusan Pancasila adalah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan yang diambil dalam musyawarah, kerja keras, rendah hati, mengutamakan persatuan, rela berkorban, dan melaksanakan keputusan bersama. Melalui pembelajaran sejarah tentang proses kelahiran Pancasila, saya menyadari bahwa dasar negara Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan panjang, pemikiran mendalam, serta semangat persatuan para pendiri bangsa. Dari proses tersebut, saya belajar pentingnya musyawarah, toleransi, semangat kebersamaan, dan cinta tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam proses kelahiran Pancasila sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, generasi muda perlu tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Demikian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.